Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika milik Universitas Pertahanan Unhan. Usai peresmian, Presiden meninjau berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium teknik, dan workshop pertahanan dengan berkeliling kampus menggunakan bus. Peresmian dilakukan di Bogor pada Rabu 11 Juni 2025 dan disambut antusias para kadet. Mereka merasa bangga dengan perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang menggabungkan semangat bela negara dan profesionalisme akademik. Sersan Mayor 2 Kadet Teknik Mesin Rahmat Hidayat menyebut fasilitas kampus sangat menunjang proses belajar. Ia menyebut keberadaan workshop, laboratorium teknik, serta peralatan akademik sangat membantu para kadet dalam pengembangan kompetensi. Selain itu, Rahmat menilai keunikan Unhan sebagai kampus semi militer membentuk karakter disiplin yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Sersan Kadet Kedokteran Hendy Widiawan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Presiden terhadap pendidikan di Unhan. Ia berharap kampus ini mampu mencetak generasi tangguh yang siap mengabdi pada bangsa. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 Expo and Forum yang berlangsung meriah, diiringi sambutan dari barisan kehormatan yang terdiri atas ribuan siswa, pasukan drum band, serta para kadet Universitas Pertahanan. Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 Expo and Forum digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenai laporan pembuka, disebutkan bahwa ajang ini mengangkat tema Defense Partnership for Global Peace and Stability dan akan berlangsung hingga 14 Juni 2025. Pameran ini diikuti oleh 1.180 peserta dari 42 negara dengan rincian 659 perusahaan asing dan 521 pelaku industri dalam negeri. Presiden Prabowo menilai acara ini penting untuk membangun sinergi antara pelaku industri, pertahanan domestik, dan internasional. Ia juga menekankan bahwa pameran ini menjadi ruang bagi generasi muda, akademisi, serta para pemangku kepentingan untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi di bidang pertahanan. Sebagai tanda resmi dimulainya acara, Presiden melakukan hand scanning di layar digital yang disambut riuh tepuk tangan dari para tamu, delegasi luar negeri, dan pelaku industri yang hadir. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan perwakilan dari berbagai negara sahabat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan kabinet membahas program persenjataan nasional pada Rabu 11 Juni 2025. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negaranya memiliki sistem senjata nuklir yang paling canggih di dunia, yang menurutnya menjadi fondasi utama bagi kedaulatan nasional dan keseimbangan kekuatan global. Putin menyebut pengembangan triad nuklir komponen strategis pertahanan Rusia harus terus menjadi prioritas utama. Triad ini mencakup 3 elemen penting, antara lainnya yaitu rudal balistik antar benua ICBM berbasis darat, rudal yang diluncurkan dari kapal selam, serta pengebom strategis yang mampu membawa hulur ledak nuklir. Proporsi persenjataan dan peralatan modern dalam kekuatan nuklir strategis Rusia telah mencapai 95%. Ini adalah tingkat tertinggi dibandingkan kekuatan nuklir lainnya di dunia. Penilaian serupa juga pernah disampaikan oleh Komandan Komando Strategis Amerika Serikat, Jenderal Angkatan Udara Anthony Canton. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia memang terus memperkuat sistem persenjataannya, termasuk mengaktifkan rudal balistik antar benua Sarmat pada September 2023.
Rudal ini disebut mampu menjangkau hingga 18.000 km dengan kapasitas muatan mencapai 10 ton. Meski menyoroti kekuatan nuklir, Putin juga mengingatkan pentingnya membangun sistem persenjataan jangka panjang. Ia mendorong pengembangan berbagai jenis teknologi militer canggih dengan mengacu pada pengalaman nyata selama konflik di Ukraina. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah penggunaan drone. Rusia disebut telah unggul dalam perlombaan drone dibanding Ukraina, baik dari sisi teknologi maupun penerapannya di medan tempur. Menurut laporan The Times pada Mei lalu, drone Rusia berbasis serat optik telah mengubah taktik pertempuran dan dinamika psikologis pasukan di garis depan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Aksi tawuran di Jakarta Timur mengakibatkan 1 orang tewas. Bentrokan tersebut melibatkan 2 kelompok pemuda yang sebelumnya telah sepakat bertemu lewat media sosial. Aksi tawuran tersebut terjadi di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur pada Senin, 9 Juni 2025 dini hari. Kapolsek Pasar Rebo AKP 1 Wayan Wijaya membenarkan bahwa bentrokan ini bukan terjadi secara spontan. Mereka sengaja sudah janjian lewat media sosial untuk tawuran. Wayan menjelaskan bahwa kasus tersebut kerap terjadi di wilayah Pasar Rebo, di mana kelompok remaja saling menantang, menghina, dan memancing emosi melalui konten di media sosial. Hal ini kemudian berujung pada pertemuan di lokasi tertentu untuk berkelahi. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dan melibatkan senjata tajam serta bom molotov. Salah satu peserta tawuran, pria berusia 24 tahun asal Kelurahan Gedong, menjadi korban jiwa dan langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Proses otopsi sudah selesai dan korban telah dimakamkan. Menanggapi peristiwa ini, pemerintah Kota Jakarta Timur mulai memperketat pengawasan terhadap akun-akun media sosial yang telah digunakan untuk merencanakan aksi tawuran. Saat ini, pihak berwajib telah memperkuat patrol di wilayah Pasar Rebo dan mengawasi akun-akun yang digunakan untuk tawuran. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah penyelidikan mendalam oleh tim Satreskrim. Lokasi penggerebekan berada di Toko Usaha Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, dan sebuah toko di Desa Mekar, Karanganyar pada Senin, 9 Juni 2020. Demikian laporan Java TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan, Kalimantan Utara mengungkapkan jaringan pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) dan menangkap 4 tersangka dari 2 lokasi berbeda. Keempat pelaku berinisial MD 35 tahun, LN 43 tahun, AP 41 tahun, dan YS 28 tahun. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam aksi pemalsuan ini. MD bertugas mengedit data SIM, LN mencetaknya, YS menjadi perantara atau calo, sementara AP adalah pemilik SIM palsu, sekaligus pihak yang memperoleh keuntungan terbesar. Modus para pelaku adalah menawarkan SIM palsu seharga 1,3 juta rupiah, terutama kepada pencari kerja. Dari jumlah tersebut, 400.000 digunakan untuk proses pembuatan, 50.000 untuk kurir, dan sisanya menjadi keuntungan pribadi. Sindikat ini diketahui beroperasi sejak tahun 2023 dan mencetak berbagai jenis SIM hingga ke Berau, Kalimantan Timur. Para tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Alat produksi dan SIM palsu telah diamankan oleh pihak kepolisian. Demikian laporan Java TV melaporkan. Pemerintah mulai menyalurkan penebalan bantuan sosial (Bansos) sembako pada bulan Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penambahan bantuan ini diberikan kepada sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat KPM, penerima bantuan pangan non-tunai BPNT,
Masing-masing KPM akan menerima tambahan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama 2 bulan yakni Juni dan Juli. Penyaluran Bansos Triwulan 2 pun tengah berlangsung. Hingga saat ini, bantuan sembako telah disalurkan kepada 95,5% dari total 18.277.83 KPM penerima, serta kepada 10 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan PKH. Sementara itu, sebanyak 805.000 KPM, sekitar 4,5%, masih dalam proses pembukuan rekening kolektif Burekol. Dari jumlah tersebut, 654.000 diantaranya merupakan penerima manfaat PKH. Kementerian Sosial juga memberikan ruang partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos untuk masyarakat yang ingin mengajukan keberatan atau sanggahan terkait data penerima Bansos. Pemuktahiran data dilakukan secara berkala tiap 3 bulan guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran Bansos kali ini juga menjadi bagian dari proses peralihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Menteri Sosial juga menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial tidak dialihkan ke program lain, seperti sekolah rakyat. Sebaliknya, Presiden Prabowo justru menambah anggaran untuk Bansos demi memastikan jangkauan yang lebih luas dan tepat sasaran. Menanggapi situasi ini, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara. Ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menambah jumlah sekolah tempat pengambilan PIN dari semula 5 sekolah per rayon menjadi 10. Demikian laporan Java TV melaporkan. Proses sistem penerimaan murid baru SPMB untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Timur telah dimulai. Namun, sejumlah siswa dan wali murid mengeluhkan antrian panjang saat mengambil PIN pendaftaran. Beberapa di antaranya bahkan rela datang sejak subuh karena kuota harian yang terbatas di sekolah-sekolah tertentu. Mantan Bupati Trenggalek itu juga mengakui bahwa sistem SPMB masih memiliki kekurangan. Namun, ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Dinas Pendidikan Jawa Timur yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Sebelumnya, antrian pengambilan PIN di seluruh sekolah di Surabaya viral di media sosial. Banyak wali murid datang sejak dini hari setelah sebelumnya kehabisan kuota pengambilan PIN di hari sebelumnya. Emil menjelaskan penambahan ini bertujuan mengurai kepadatan antrian yang terjadi setelah mencegah penumpukan pendaftar di lokasi tertentu. Ia menekankan bahwa redistribusi akan dilakukan jika jumlah pendaftar di satu sekolah jauh lebih banyak dari sekolah lain di sekitarnya. Emil menegaskan bahwa seluruh calon murid yang datang untuk verifikasi data dan pengambilan PIN harus tetap dilayani. Jika ada kekurangan dokumen, sekolah diminta tidak serta-merta memulangkan peserta. Menanggapi situasi ini, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara. Ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menambah jumlah sekolah tempat pengambilan PIN dari semula 5 sekolah per rayon menjadi 10. Demikian laporan Java TV melaporkan. Seorang remaja berinisial NR, 17 tahun, harus dievakuasi dari Gunung Klotok, Kota Kediri, setelah mengalami cedera kaki saat mendaki. Tim Unit Reaksi Cepat URC BPBD Kota Kediri bersama relawan dari Wana Rescue Indonesia dan Blasteran Adventure langsung bergerak menuju lokasi berdasarkan titik koordinat terakhir. Pencarian dimulai sekitar pukul 18.22 waktu Indonesia Barat di kawasan Bukit Klotok. Sekitar pukul
Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tim berhasil menemukan NR dalam kondisi lemah dan kesakitan. Ia kemudian dipapah turun oleh tim penyelamat. Evakuasi berlangsung cukup menantang karena kondisi jalur yang licin, terjal, serta minim penerangan. Akhirnya, sekitar pukul 20.23 waktu Indonesia Barat, NR berhasil dibawa ke titik aman dan langsung dipertemukan dengan keluarganya. Joko menegaskan bahwa kejadian ini membuktikan pentingnya keberadaan layanan darurat lapor Mbak Wali 112 yang dapat diakses siapapun saat mengalami kondisi darurat. Sementara itu, NR berinisiatif menghubungi layanan darurat lapor Mbak Wali 112 setelah menemukan informasi kontak melalui pencarian Google. Panggilan tersebut langsung direspon dan diteruskan ke BPBD Kota Kediri. Menurut Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, NR mengalami terkilir pada bagian kaki dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Saat itu kondisi sudah mulai gelap, sehingga salah satu teman NR turun lebih dulu untuk mencari pertolongan. Sementara itu, kejadian itu terjadi pada Senin 9 Juni 2025 ketika NR bersama 5 temannya mendaki menuju puncak Watu Bengkah sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Banyu Biru Jarot, mengapresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil di SDN Purwotengah, Kota Mojokerto. Banyu Biru juga memuji tampilan galeri yang disebutnya sangat modern dan inovatif. Ia menyebut visualisasi dan kurasi galeri jauh melampaui ekspektasi dengan kombinasi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI yang membuatnya berbeda dari museum pada umumnya. Banyu Biru berharap Galeri Soekarno Kecil bisa menjadi magnet wisata sejarah. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga wisatawan mancanegara. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan bahwa galeri ini dibangun untuk mengenang masa kecil Presiden pertama RI, Ir Soekarno, yang menghabiskan sekitar 8,5 tahun hidupnya di Kota Mojokerto. Fadli menekankan pentingnya memperkuat sejarah di tengah derasnya arus globalisasi sebagai fondasi identitas bangsa. Peresmian Galeri Soekarno Kecil dilakukan oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, pada Selasa 10 Juni 2025. Menurut Banyu Biru, galeri ini merupakan awal penting dari narasi pembentukan karakter Bung Karno sebagai bapak bangsa. Ia berharap literasi sejarah tentang sang proklamator semakin kuat dan dikenal oleh generasi muda. Demikian laporan Java TV melaporkan. Kementerian Sosial Kemensos tengah merampungkan persiapan peluncuran Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai arahan Presiden Subianto, program ini akan dimulai pada Juli 2025. Dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol hadirnya negara dalam menghapus kesenjangan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara itu, seluruh kebutuhan siswa seperti seragam, sepatu, alat tulis, hingga pakaian dalam disiapkan secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan BPKB. Berbeda dengan sekolah formal lainnya, pendaftaran Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademik. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaan kondisi akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa dengan dukungan dari perguruan tinggi seperti UI dan Unpad. Sebelum tahun ajaran dimulai, para siswa akan mengikuti pelatihan fisik dan pembinaan karakter di asrama. Fokus utama pada tahap ini adalah kesehatan, keberanian, dan kepercayaan diri.
Saat ini, Kemensos juga tengah menghitung biaya bersiswa per tahun. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa seluruh aspek operasional sedang difinalisasi, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, hingga kebutuhan siswa. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Profesor M. Nuh, menyatakan bahwa 100 sekolah akan dibuka tahun ini dalam 2 gelombang. Pada Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menyampaikan bahwa proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan hampir selesai. Rekrutmen guru ditargetkan tuntas pada 23 sampai 24 Juni. Kemensos juga merekrut kepala asrama dan pamong. Saat ini telah disiapkan 1.554 guru dan 53 kepala sekolah untuk 100 titik lokasi yang akan menampung 10.000 siswa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.